Perkenalkan, saya Elsa Aprilia ingin membagikan sebuah video mengenai pendapat beberapa umat beragama di Indonesia terkait kerukunan beragama. Selamat menonton! Hai, perkenalkan nama saya Rena Christine Waruwu. Saya merupakan salah satu pelayan di GPDI Maranatha Medan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama aku Putri Mesya, salah satu Miss Dinar di Gereja Santa Maria Bunda para Bangsa Gunung Stolek. Hai, perkenalkan nama saya Nazo Ananda. Saya salah satu pengurus santri Putri Hidayatullah Nias. Halo, perkenalkan nama saya Jesseline. Saya beragama Buddha dan di Vihara berperan sebagai ketua kesenian. Nama saya adalah namanya Haji Murtado Sulaiman, Tahir Masjid Nurul Islam. Halo teman-teman. Hai. Oke, langsung saja ya masuk ke pertanyaan pertama. Baik, saya akan menjawab ya. Kalau menurut pendapat saya, kerukunan di Indonesia sekarang udah cukup baik sih. Terutama sekarang udah banyak agama-agama yang saling bertoleransi, saling menghormati, dan mungkin harus ada perbaikan juga sih, karena kita tahu ya ada banyak sekali kasus juga di sekitar kita yang terkadang mereka suka membanding-bandingkan antara satu sama lain, sedangkan di agama kita masing-masing kan kita selalu diajarkan untuk selalu saling toleransi, terutama di Indonesia ini ya kan. Menurut saya sendiri, kerukunan di Indonesia itu sudah baik. Nggak dari pemerintahnya juga yang mendukung untuk agama masing-masing, saya mempercayai agama masing-masing gitu kan. Terus ya banyak juga contoh-contoh agama kayak yang kayak membuat kegiatan-kegiatan bersama gitu. Jadi menurut saya sudah sangat baik. Kalau di Indonesia bagus, baik, tidak ada gesekan, apalagi khususnya di Kelurahan Petisah Hulu ini, pernah termasuk kelurahan percontohan kerukunan umat beragama yang ada di lingkungan terusnya, di mana ada masjid, di situ ada gereja, di mana ada gereja, di situ ada kuil, ada biara dan lain sebagainya, dan tidak pernah itu terjadi percekcokan yang teragama itu. Mereka rukun yang ada itu, makanya termasuk Petisah Hulu di Kecamatan Medan Baru adalah kerukunan umat beragamanya dapat ujian dari juru apa, dan termasuklah dari percontohan yang ada di Kota Medan. Lumayan lah. Dari skala 10 sampai 100 mungkin ada di angka 70 sih. Kan saya tadi bilangnya cukup baik, tapi masih bawah 100%. Saya ngasih skor tuh sekitar 75 ke 80. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya masih banyak ruang perbaikan. Masih banyak hal-hal yang menurut saya bisa dikembangkan lagi untuk menjaga kerukunan kita di Indonesia ini. Jadi masih di 75 sampai. Jadi menurut saya kerukunan beragama di Indonesia itu sudah cukup baik ya, namun belum sempurna. Dan kalau misalnya diberi nilai dari 10 sampai 100, saya mungkin bisa memberi nilai 70. Karena masih ada ruang-ruang yang harus diperbaiki atau ditingkatkan lagi, seperti di daerah-daerah tertentu yang harus diajarkan lagi toleransinya, karena kan ada perbedaan pemahaman antara budaya dan ajaran agama yang tertentu. Yang untuk saat ini saya tahu 100%. Kebetulan saya agama Katolik ya. Jadi menurut saya sendiri, khususnya agama Katolik itu, untuk agama Katolik ke agama Kristen itu cukup baik. Misalnya kami ada acara-acara keagamaan yang kebetulan juga bersamaan kita terjadi sesuatu Natal, itu kami bisa menjaga dan menghormati satu sama lain. Dan untuk agama Muslim juga saya rasa cukup baik, ada kegiatan-kegiatan bersama seperti dialog keagamaan yang kami lakukan, dan menurut saya masih bisa dibilang baik. Jadi di agama saya sendiri, agama Buddha itu hubungan dengan agama lain tuh sudah cukup harmonis ya. Kita tuh saling berdampingan, menghormati dan menghargai satu sama lain, meskipun ada sedikit tantangan seperti perbedaan budaya dan pemahaman. Kita masuk ke pertanyaan nomor 2 ya.
berdasarkan agama saya kan saya Kristen gitu ya. Kalau mau Quran itu diajarkan melalui kasih. Pendapat temannya lain? Mungkin saya mungkin dari Kristen tadi dari kasih kan. Dari Katolik sendiri banyak dokumen-dokumen kayak dokumen konflik kedua di mana di situ dinyatakan bahwa semua orang itu mempunyai kesempatan untuk bersuara. Bersuara dalam hal ini menyatakan pendapatnya dan banyak yang menyatakan itu dalam dialog agama yang berkali-kali ya katakan tadi. Dan menurut saya juga ada beberapa nats yang kita di kitab suci kita masing-masing yang mungkin akan menyuarakan hal-hal itu disarankan atau di hati-hati oleh Tuhan kita untuk hidup itu tidak saling melihat latar belakang, hidup rukun, harmonis masing-masing meskipun kita punya banyak kebenarannya. Menurut saya dari agama saya sendiri tuh diajarkan dari kitab suci, dari dokumen-dokumen keagamaan dan juga oleh orang-orang keagamaan sendiri itu juga menasihati kita gitu. Dan orang tua kita sendiri itu akan memberikan kita ajaran-ajaran agama di mana kita supaya bisa hidup rukun satu sama lain tanpa membeda-bedakan umat. Dari pendapat teman yang ada, kalau dari Muslim sendiri ya, dari agama Muslim sendiri sama seperti yang jawaban saya yang pertama, di mana di agama kami itu harus saling menjaga toleransi tanpa mengganggu privasi agama orang lain. Di ajaran agama Buddha itu kerukunan sangat dijunjung tinggi. Di dalam agama Buddha itu ada diajarkan yang pertama itu ada cinta kasih atau artinya metta, lalu karuna itu kasih sayang, dan ketiga adalah mudita atau sukacita, dan keempat adalah upekha atau keseimbangan batin. Nah, di ajaran agama Buddha kita diajarkan untuk saling menghormati tanpa melihat belakang agamanya, dan juga kita itu harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama umat beragama. Kita harus toleran. Toleran masalah kerukunan, bukan masalah akidah. Akidah masing-masing. Nah, kalau saya, ya jalan agama saya. Kalau agama Buddha, ya jalan agama Buddha. Kalau Hindu, lain Hindu. Kristen, jalan Kristen. Katolik, dan sebagainya. Masing-masing. Itulah tidak terjadi gesekan. Mereka masing-masing menunjukkan kebaikan. Menunjukkan toleransi yang ada di lingkungan ini. Kalau menurut sendiri tuh toleransi dan menghormati perbedaan gitu boleh. Mungkin kami memperbanyak interaksi dengan satu sama lain yang berbeda agama ataupun ya sama agama. Jangan karena ada yang beda agama kita gak berinteraksi sama yang sama agama dengan kita gitu. Terus mungkin dari hal-hal itu seperti ada undangan pernikahan dari agama lain. Kalau dari saya sendiri, mungkin hampir sama sih semua ya. Tapi ada satu yang mau saya tambahkan, di mana kalau di agama Muslim itu, kita benar-benar harus saling menghormati, terutama menjaga kerukunan terhadap tetangga kita yang memang berbeda agama dari kita. Dan jangan saling mengusik privasi-privasi orang, jangan mengganggu. Yang penting kita harus menjaga toleransi yang benar-benar apa yang diajarkan di agama kita masing-masing. Nah, di masyarakat tertentu pasti kan banyaknya beragama yang berbeda, suku ras yang berbeda-beda. Nah, itu bisa balik ke diri kita sendiri sih, bagaimana kita menghargai, menghormati, dan membuka diri untuk menerima perbedaan itu sendiri. Dan juga mungkin bisa dilakukan kegiatan bersama, contohnya bakti sosial, ataupun melakukan perayaan besar hari agama. Jadi di sana itu kita bisa menjalin kebersamaan. Buatlah itu. Kita buat umpamanya seperti gotong royong. Kalau ada orang meninggal umat Islam, agama lain datang, begitu sebaliknya, timbal balik lah. Kalau namanya kerukunan yang ada di lingkungan kita ini sama-sama berjalan. Ada pesta dan sebagainya, ada gotong royong, ada kegiatan yang untuk namanya toleransi keberagaman agama tersebut. Tapi kalau masalah akidah masing-masing, kita nggak ganggu agama lain, kita nggak ganggu agama A, kita jalankan agama kita. Sebenarnya mirip-mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi saya jawab aja ya.
toleransi dari agama yang berbeda. Mungkin dari agama kita masing-masing itu pasti sudah mengajari gitu bagaimana cara menjaga kesehatan. Jadi hal yang pertama dan pertama harus kita lakukan itu pastinya adalah menjalankan ajaran agama kita dengan benar. Jangan menganggap diri kita sendiri itu benar. Jangan menganggap agama kita doang yang benar. Itu sih. Kalau dari saya sendiri juga sama sih. Jangan menganggap bahwa agama yang kita anut itu memang paling benar. Agama yang lain tidak ada yang benar. Jadi kita harus saling mendapatkan agama lalu. Lanjut pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir. Nah, cara kita untuk menjaga kerukunan umat beragama di dunia ini, kita tuh yang pertama, kita fokus saja pada ajaran yang baik di agama kita masing-masing. Tidak perlu merasa ajaran agama kita tuh paling benar atau merasa agama ini paling tinggi atau rendah dan lain sebagainya. Karena kan di dunia ini sudut pandang banyak ya dan luas. Jadi kita tidak bisa memihak hanya satu yang benar. Dan kita harus menghargai dan menghormati ajaran agama yang lain juga. Jadi di sana kita bisa membangun komunikasi yang sehat dan kerukunan pun bisa terjaga. Salah satunya itu kita di masyarakat ini gotong royong. Dia tuh ada acara pesta, ada acara meninggal, saling menunjukkan dia merasakan kedekatan kita tadi itu. Antara pemerintah mungkin jangan dibiarkan ada diskriminasi antara agama yang satu sama agama yang ini. Mungkin itu Kalau saya sih menurut saya pemerintah udah cukup baik ya kemampuannya membebaskan kita untuk mendapatkan atau memilih keyakinan kita sendiri itu kan udah masuk salah satu cara menjaga kerukunan antar agama. Tapi mungkin yang kita jadikan topik utama adalah bagaimana cara pemerintah itu dengan membuat sekolah negeri tidak harus ada istilahnya agama ini saja yang ada. Itu salah satu upaya pemerintah sih menurut saya yang cukup baik. Selama ini kita apalagi anak-anak SD negeri itu sejak dini dapat menghargai dan menghormati agama lain sehingga dapat terwujud yang namanya kerukunan. jadi kan jawaban kedua teman itu sudah benar, tapi menurut saya jawaban terakhir itu udah benar. Pemerintah sebenarnya cukup baik juga. Indonesia kan tidak melarang kita menganut agama apapun, cuman ada sebaiknya jika pemerintah melakukan push. Jadi kan di setiap daerah-daerah itu bisa mengeluarkan seperti pelatihan atau apa yang namanya promosi penyuluhan untuk mengingatkan kembali rakyat dari daerah manapun untuk tetap saling rukun satu sama lain antara beragama. Karena memang dari aturannya sudah ada, cuman kadang-kadang kan rakyat sendiri yang tidak menaati peraturan. Nah, jadi peran pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama itu cukup besar. Salah satunya adalah dia bisa mulai mendorong pendidikan toleransi sejak dini. Jadi diajarkan sejak dini tuh bagaimana kita menghormati atau menghargai sesama umat beragama walaupun berbeda suku, ras. Dan yang kedua adalah bisa menindak tegas orang-orang atau organisasi tertentu yang ingin memecah belah dengan menyebarkan hoax atau negatif. Dan yang ketiga itu yang paling penting adalah pemerintah sendiri bisa membuat kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif atau memihak di kelompok agama tertentu. Jadi di sana bisa tercipta keadilan dan tidak ada timpang tindih. Ya, kita melihat itu sekarang inilah tidak terjadinya gesekan tadi itu. Cepat kita mengantisipasi dan kita tidak boleh menghina agama lain. Tuh, ingat, satu itu agama itu tidak boleh dihina. Biarkan mereka jalan dengan agamanya. Biar juga orang yang menjalankan agama. Kalau kita sudah menghina, menyakiti, itulah yang bisa terjadi gesekan. Itulah yang terjadi di masyarakat kita itu perselisihan dan membawa sara tersebut. Kita tidak mau yang demikian. Terima kasih kepada yang sudah berpartisipasi di dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi pendengar. Terima kasih.